Kita gaskan lagi bosku. Bab 99-100. Tiba-tiba istriku cuek. Bima terus saja menyeret Jenika, tidak peduli jika wanita itu meraung-raung, tidak peduli bila kelakuannya itu menjadi tontonan para karyawan. Ini semua sangat pantas didapatkan oleh wanita tidak tahu diri seperti Jenika. Bisa-bisa dia dengan tidak tahu malunya masih mengnolda dewa, padahal jelas-jelas dulu ia telah meninggalkan dewa dan lebih memilih pria tua bangka. Lepas. Lepas. Brongsek. Teriak Jenika, dengan mencengkram erat tangan Bima yang menjambak rambutnya. Sumpah demi apapun rasanya begitu menyakitkan, seakan-akan rambutnya itu hendak lepas dari kulit kepalanya. Belum lagi tubuhnya yang sudah melepuh karena tersiram kopi dan coklat panas milik Feli. Bima sengaja menulikan pendengarannya. Dengan tanpa belas kasih Bima langsung membuang tubuh Jenika dengan kasar hingga terjerambah, ketika sudah di depan perusahaan dewa. Jenika, wanita itu mengadahkan pandangannya menatap benci Bima yang berdiri menjulang di depannya. Sekali lagi kamu menginjakkan kakiku di perusahaan ini. Dan jangan pernah lagi kamu coba-coba untuk mengganggu hubungan dewa dan Feli. Kasar tangan Bima yang mencengkram rahangnya, ia lantas berdiri dengan susu payah dan menatap sinis Bima. Memangnya kamu siapa berani sekali melarangku untuk datang ke sini? Ingat Bima, kamu itu hanya karyawan di sini. Kamu tidak lebih dari kacung dewa, jadi tidak usah berlagak menjadi pemilik perusahaan ini, dengan melarang-larangku untuk datang ke sini. Ucap pedas Jenika dengan menunjuk-nunjuk wajah Bima. Dek. Bima hanya bisa terdiam mendengar ucapan Jenika yang begitu menohok hatinya. Memang ia adalah karyawan di sini, namun saat Jenika menyebutnya kacung dewa, entah kenapa hati Bima begitu sakit mendengarnya. Kenapa kamu diam? Hahaha. Bima, Bima. Ingat kamu itu hanya orang miskin dan rendahan yang dipungut oleh dewa. Kamu harus menyadari derajatmu itu, tidak usah menjadi orang yang sok berkuasa di perusahaan dewa. Mentang-mentang kamu menjadi sahabat dewa, lantas kamu bisa seenaknya ngelarang-larang orang untuk datang ke sini, tahu dirilah. Bima hanya bisa terdiam dan mengepalkan tangannya menahan segala amarah mendengar hinaan demi hinaan yang dilontarkan oleh Jenika. Mau melawan pun percuma, karena yang diucapkan oleh Jenika benar adanya. Tidak seharusnya ia melarang-larang Jenika karena ia tidak punya wewenang apapun di perusahaan ini, ia hanya karyawan seperti yang lainnya. Namun saat Jenika hendak melontarkan ucapannya lagi, tiba-tiba entah dari mana datangnya seorang wanita cantik yang langsung menerjang tubuh Jenika. Wanita itu langsung menamparkan mulut Jenika berkali-kali dan juga menjambak rambut Jenika yang sudah terlihat kusut dan rontok itu. Plak-plak. Bung. Penuh amarah. Au. Dewi lepas sakit. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak menghinamu ya. Jadi jangan. Belum siap bisa menghindar dari serangan ganas Dewi, wajah dan badannya serta rambutnya terasa begitu sakit dan perih. Memang sial ia hari ini, ia sudah dianiaya oleh dewa dan Bima lalu sekarang Dewi pun juga menganiaya dirinya. Kau memang tidak menghinaku, tapi mulut busukmu ini sudah menghina calon suamiku. Memangnya kamu siapa berani menghina calon suamiku, dengan melepas jambakannya dan beralih mencakar wajah Jenika. Dewi datang ke kantor dewa dengan maksud ingin meminta maaf kepada Bima atas kejadian kemarin. Ia telah sadar, tidak seharusnya ia berhubungan dengan pria lain walaupun sebagai teman. Dewi benar-benar menyesal dan merasa bersalah, seolah dirinya tidak menganggap Bima sama sekali sebagai calon suaminya. Namun kejadian yang ia lihat di depan kantor membuat seorang Dewi murka seketika, di mana calon suaminya dihina habis-habisan oleh wanita ular yang sangat dibencinya itu.
Tanpa basa-basi Dewi langsung menamparkan, menjambak bahkan mencakar Jenika tanpa ampun. Sementara Bima hanya bisa melongo melihat sang kekasih yang tiba-tiba datang dan langsung menghajar Jenika membabi buta. Hati Bima yang sebelumnya penuh dengan amarah seketika menghangat melihat Dewi membelanya dan dengan gamblang menyebutnya calon suamiku. Seketika kekesalan kepada Dewi sirna seketika dan tergantikan menjadi rasa haru dan cinta yang semakin menggebu-gebu. Jenika begitu kaget mendengar Dewi menyebut Bima sebagai calon suaminya. Wanita yang sudah babak belur itu seakan tidak kapok, mulutnya yang beracun itu masih sempat-sempatnya menghina Dewi dan Bima. "What? Jadi Bima ini adalah calon suamimu? Cih. Selera kakak dan adik sama-sama rendahan, sukanya sama orang miskin dan rendahan." Cemoohan dari Jenika kali ini membuat Dewi langsung berang, lantas Dewi langsung mendorong Jenika hingga terjerambah di lantai. Dengan barbarnya Dewi menduduki perut Jenika dan langsung menghajar wajah Jenika dengan bogemnya. Jenika berusaha melawan dengan menjambak dan mencakar wajah Dewi, namun Dewi tidak peduli, ia begitu marah pada wanita itu. Berusaha mengangkat tubuh Dewi dari atas tubuh Jenika ketika melihat Jenika sudah mulai lemah dan kehilangan kesadarannya. "Lepas. Aku masih belum puas menghajar wanita sialan ini," Dewi memberontak dari P3 Lukan Bima. Rasanya ia belum puas menghajar Jenika, walaupun wanita itu sudah tidak sadarkan diri. Security bawa wanita itu ke rumah sakit. Titah Bima pada security yang sedari tadi hanya bisa menonton tanpa berani ikut campur. Begitupun dengan para karyawan yang juga berkerumun menonton, seolah-olah mereka menonton acara laga secara live. Dua security itu lantas mengangkat tubuh Jenika yang sudah pingsan itu dengan tampilan yang sangat kacau dan memprihatinkan. "Ingat, kalau sampai wanita itu datang ke sini lagi, langsung getok saja kepalanya pakai pentungan bapak itu," ujar Dewi pada security itu. Kedua security itu hanya bisa mengangguk kaku dan langsung membawa tubuh Jenika ke rumah sakit terdekat. Bima langsung membawa Jenika masuk ke dalam, dan para karyawan pun membubarkan dirinya masing-masing. Beruntung tidak ada karyawan yang merekam kejadian tadi, entahlah mungkin mereka tidak sempat. Bima langsung mendekap erat tubuh Dewi ketika sudah sampai di ruangannya. Pikirannya pun berkecamuk setelah mendengar ucapan Jenika perihal derajatnya yang hanya orang biasa. Ada rasa minder yang hadir di hatinya. Apakah ia bisa membahagiakan Dewi ketika sudah menjadi istrinya nanti, sedangkan gaya hidupnya tidak semewah gaya hidup keluarga Raharja yang bergelimang harta? Meskipun keluarga Raharja dan Dewi sendiri tidak mempermasalahkan derajatnya, hanya saja ia merasa minder sendiri. Jangan pernah dengarkan ucapan wanita iblis itu. Aku mencintai Kak Bima itu tulus, tanpa memandang siapa kakak. Awas saja kalau Kak Bima sampai meninggalkanku hanya karena ucapan Jenika wanita iblis itu. Peringatan Dewi, ia tahu betul apa yang sedang dipikirkan oleh pria yang memtigaluknya dengan erat itu. Tak lupa pucuk kepalanya yang terus dikecupi olehnya. "Tidak akan sayang. Terima kasih kamu sudah mau menerima pria sederhana ini untuk menjadi suami kamu," cicit Bima dengan mata yang berkaca-kaca. Hatinya masih merasa sedih ketika mengingat hinaan yang dilontarkan oleh Jenika padanya. Bab 100. Sementara kini Dewa tampak menatap punggung sang istri yang tertidur membelakanginya dengan tatapan sendu. Jemarinya tidak berhenti mengusap kepala sang istri dengan lembut. "Sebenarnya Mami kenapa? Kenapa Mami tiba-tiba mengabaikan Papi seperti ini?" tanya Dewa lirih dengan B1 bir yang cemberut. Tentu saja tidak ada jawaban dari Feli, karena wanita itu sudah terlelap tidur sehabis menangis.
Setelah pertengkaran tadi Dewa membawa Feli ke ruang pribadinya. Di sana Feli terus saja menangis kala mengingat sumpah serapah Jenika yang mendoakannya keguguran dan mandul untuk selamanya. Hati Feli terasa berdenyut nyeri ketika mengingat ucapan yang menyakitkan itu. Dan juga, Feli sedikit terpengaruh dengan ucapan Jenika jika Dewa akan menolong Jenika untuk terlepas dari kekasihnya, dan mereka akan kembali merajut kasih seperti dulu, hingga membuat Feli kecewa dan marah kepada Dewa. Sedangkan Dewa sendiri, ia dibuat heran dengan tingkah sang istri mendadak mengabaikannya. Saat ia mencoba untuk menenangkan Feli yang sedang menangis dengan buayan lembut dan kata-kata penuh cinta, wanita itu sama sekali tidak menggubrisnya dan enggan untuk sekedar menatap wajah Dewa. Bahkan ketika Dewa memeluknya, Feli sama sekali tidak berniat membalas P3 lukannya seperti biasa, justru wanita itu memilih tidur memunggungi Dewa. Meski begitu, Dewa tetap memeluk tubuh istri tercintanya itu sampai tertidur karena lelah menangis terus-menerus. Tangannya pun tidak bosan mengusap perut gemoy sang istri tercinta, seraya dalam hati senantiasa berdoa untuk kesehatan sang buah hati. Dewa masih terngiang-ngiang dengan teriakan Jenika tadi, sumpah demi apapun Dewa begitu benci pada wanita yang sialnya pernah ia cintai dengan sedemikian rupa. Rasanya ia begitu menyesal pernah mencintai wanita iblis seperti Jenika. Apa sebenarnya yang dikatakan wanita itu kepada Mami? Sampai-sampai, Mami marah dan mengabaikanku seperti ini, gumam Dewa begitu penasaran, bahkan mulut Dewa rasanya sudah haram sekali untuk menyebut nama Jenika lagi. Dewa begitu sangat yakin 100% bahwasanya Jenika mengatakan hal yang tidak-tidak pada Mami tercintanya ini. Tidak mungkin kan, istrinya itu marah tanpa sebab. Aku yakin sepertinya wanita licik itu telah meracuni pikiran Mami dengan kebohongan-kebohongannya itu. Dewa segera bangkit untuk meneruskan pekerjaannya yang tertunda. Tidak lupa pria itu mencium bibir dan perut sang istri sebelum keluar dari ruangan pribadinya. Namun bukannya bekerja justru Dewa malah melamun, memikirkan apa yang menjadi pemicu dari kemarahan sang istri, ia harus memecahkan masalah ini secepatnya. Tidak ingin sampai istrinya itu mengabaikannya terus-menerus, sedangkan dirinya ingin selalu bermanja-manja dengan sang istri tercintanya itu. CCTV ya, seperti aku harus melihat rekaman CCTV di depan ruanganku. Tanpa mau membuang waktu lagi Dewa segera mengecek rekaman CCTV dari komputer canggihnya. Komputer itu sudah mengakses semua CCTV yang ada di penjuru perusahaannya itu, tanpa diketahui oleh siapapun. Kecuali dirinya dan juga Bima tentunya. Setelah beberapa saat mengotak-atik komputernya itu, akhirnya muncullah di mana adegan demi adegan awal kedatangan Jenika yang dengan seenaknya memasuki ruangan kerjanya, hingga sampai di mana Jenika bertengkar dengan istrinya. Mata Dewa langsung membolas sempurna tak lupa dengan wajahnya yang berubah mengeras, sorot matanya memancarkan sebuah kemarah yang begitu besar padanya. Ternyata dengan liciknya Jenika mengarang sebuah cerita yang pastinya hal itu membuat istri sakit hati. Kau sudah berani mencoba untuk bermain-main denganku rupanya. Sepertinya aku harus memberikanmu hadiah yang setimpal. Ucap Dewa dengan tersenyum iblis, tiba-tiba hawa di ruang itu mendadak menjadi dingin dan mencekam. Dewa lantas mengambil ponselnya dan menghubungi salah satu temannya yang begitu ahli dalam hal apapun. Kelicikan dari temannya itu sudah di level atas. Halo bro. Tumben sekali orang sibuk seperti lo tiba-tiba menghubungi gue. Kenapa nih? Celetuk seorang pria di seberang sana dengan renyah. Pria itu bernama Jack. Salah satu teman Dewa waktu kuliah dulu. Pria itu terkenal dengan berandal dan pemain wanita. Retas-meretas adalah menjadi keahlian dari pria itu, bahkan ia juga ahli mencari uang di bank dengan sangat mudah,
entah apa trik yang digunakan oleh Jack. Apa lo masih sering datang ke klub malam? Tanya dewa yang membuat Jack mengerutkan keningnya, mendengarkan pertanyaan dari dewa yang sudah jelas jawabannya. Wah, wah, wah. Ada angin apa ini tiba-tiba bos dewa menanyakan klub malam. Mau join seperti dulu lagi? Ingat istri di rumah. Kelakar Jack, dewa memang dulu sering datang ke klub malam, tidak macam-macam hanya sekedar minum-minum dan nongkrong saja. Beda dengan Jack yang memang kehidupan pria itu tidak jauh-jauh dari dunia malam dan wanita penghibur. Apa Jenika masih sering datang ke sana? Bukannya menjawab pertanyaan dari Jack, justru dewa menanyakan tentang Jenika, yang mana membuat Jack di seberang sana langsung berubah datar, tidak suka dengan pertanyaan dewa tentang wanita itu. Jack berpikir dewa masih mencintai Jenika, sedangkan dia sendiri sudah memiliki istri yang jauh lebih baik dari Jenika. Mau apa lo menanyakan wanita itu? Ingat dewa, lo sudah memiliki istri yang cantik dan bohai. Jangan sampai Diki merebut istri bohaimu itu, hanya karena lo lebih memilih wanita lain, jelasnya dengan tegas. Ia tidak mau temannya itu sampai kembali lagi pada Jenika. Ia paham betul dengan kehidupan wanita itu seperti apa, bahkan saat masih berpacaran dengan dewa dulu. Tidak usah berpikir yang tidak-tidak. Gue justru mau meminta bantuan lo untuk menyelidiki kegiatan bejatnya Jenika. Gue akan membuat perhitungan pada wanita itu, karena sudah berani mengusik rumah tangga gue. Dan membuat istri gue marah, bahkan dengan berani dia mendorong Feli dan mendoakan Feli. Dewa dengan serius tidak ingin temannya itu sampai salah faham dengan maksud pertanyaan itu. Oh, kirain lo masih mencintai wanita itu, ujar Jack yang merasa lega. Tenang saja, itu soal mudah bagi gue, apalagi si Jenika tidak pernah absen untuk datang ke klub dan melayani para prianya. Gue pasti bisa mendapatkan video-video dia dengan mudah. Imbuhnya yang paham akan maksud dari dewa. Bagus, segera lo kerjakan hal ini. Gue tidak mau membuang waktu lagi, ingin segera membuat wanita itu tersiksa tanpa mengotori tangan gue sendiri. Ujar dewa dengan tersenyum puas. Akhirnya perbincangan keduanya terputus setelah mengobrol-ngobrol ngalor ngidul tidak jelas. Tunggu pembalasanku Jenika. Aku yakin, pasti setelah ini kamu akan menyesali perbuatanmu yang telah berani mencoba untuk mengganggu rumah tangga damaiku ini. Gumam dewa dengan tersenyum licik, entah apa yang sedang direncanakan oleh pria itu untuk membuat Jenika kapok dan tidak mengganggunya lagi.